Berapa lama setelah kalian datang kemudian saudara Sambo datang? Nggak lama. Nggak lama. Iya. Hanya Pada waktu saudara datang, pada saat saudara PC masuk ke rumah, dia pakai baju coklat. sweater. Ya, coklat. Betul. Oke. Dia masuk. Ya, saya nganter ke kamar. Saudara yang nganter ke kamar. Ya, Oke. ke depan kamar maksudnya. Ke depan masuk. kamar, oke. Betul, karena saya membawakan tasnya waktu itu. Membawakan tasnya. Ya. Kemana Richard? Waktu itu saya tidak merhatiin, seingat saya setelah aku nyalain lampu, nutup pintu, saya ke atas, saya sepintas ngeliat Om Richard ada di atas. Kenapa harus ditutup? Kan udah sore yang mulia. Loh iya, kan ada kodir. Waktu itu saya tidak melihat kodir, dan kebiasaan, karena kebiasaan di rumah bos saya tuh nggak bisa ada nyamuk, kalau sore harus ditutupin semua. Saudara tuh lucu, kemarin CCTV kita lihat sama-sama. Siap? Kodir nampak. Iya. Saudara mengatakan di sini kodir, saya tidak lihat kodir. Waktu itu saya tidak memperhatikan, saya ngeliatnya waktu CCTV aja yang mulia. Hah? Waktu di CCTV saya baru ngeh ada kodir waktu itu. Baru ngehnya sekarang? Iya, waktu ada kodir, oh ada kodir saya gitu nih. Pandai memang saudara ini kan. Oke. Terus waktu saudara Sambo masuk, saudara ada di mana? Ketemu papasan di dapur. Papasan di dapur. Betul. Terus apa yang disampaikan oleh saudara Sambo? Langsung buka pintu, pintu dapur itu. Mana Joshua sama Ricky? Panggil gitu. Terus? Saya keluar. Awalnya saudara si Ricky sama Kuat, si Ricky dengan si Joshua kemana? Saya tidak tahu. Saya turun kan langsung masuk ke dalam sama ibu. Lah kok saudara tiba-tiba bisa keluar mau manggil? Lah kalau di dalam nggak kelihatan. Artinya sudah dibagi tugas memang si Ricky untuk jagain Joshua di luar. Kan begitu? Hah? Kalian sudah merencanakan dari awal. Tidak ada merencanakan yang mulia. Ya, kalau itu saya kan bahasa pribadi, saudara. Ya makanya enggak kami nggak penting gitu loh. Kami hanya cross check saja keterangan saudara. Siap yang mulia. Kalau memang saudara tidak, kemudian setelah itu saya di garasi ada Om Riki yang deket bak sampah itu. Saya bilang Om, panggil Bapak sama Joshua. Kemudian seingat saya Joshua ada di depan di taman, sama Om Riki dipanggil. terus Masuk depan saya ingat saya Joshua masuk, nggak lama saya ikut. Siapa duluan masuk? Joshua. Joshua masuk dulu. Betul. Kemudian Saya masuk. saudara masuk. Ya. Kemudian Ricky kalau nggak salah. oke, terus Setelah masuk, saya ngelihat Joshua lagi dimarahin. Dimarahin? Ya. Dimarahin gimana? Coba ceritakan. Waktu itu udah ada Bapak di bawah dan sudah ada Om Richard di situ. Terus? Waktu itu seingat saya, pendengaran saya, Bapak sempat mengatakan ke Joshua, kamu kurang ajar sekali kamu. Bukan. Kamu tega sekali sama saya. Gitu. Saya tanya, seberapa jauh saudara berdiri dengan Ricky? Kalau nggak salah berdampingan dengan begitu. Berdampingan, oke. Saudara dengar sejajar berdampingan. Ya, tapi Artinya duluan kan, saya yang masuk. Iya, tapi kan nggak jauh kan? Tidak jauh. Oke, yang saudara lihat dan saudara dengar apa saja? Jadi begitu masuk, Joshua lagi ngadep ke sini. Oke. Bapak marah-marah. Pokoknya yang saya dengar bahasanya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, terus? Saya bergeser tuh. Lagi marah-marah gini, Joshua sempat bilang apa yang saya pahamin waktu itu apa tangannya begini. Saya bergeser dekat meja kompor waktu itu. Saya dengar sekali itu, Bapak bilang hajar Cat, ditembak sama Richard. Terus? Wah, der nggak tahu berapa kali Joshua tengkurap di samping tangga. Jadi setelah itu
Pak Sambo sempat lihat ke belakang, kirain saya waktu itu saya mau ditembak juga. Waktu itu saya ketakutan waktu itu kan. Terus? Karena saya berpikir Bapak sempat nengok begitu. Pikir saya juga mau ditembak waktu itu kan pikiran saya. Oh ternyata Bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok, tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar, Romer masuk. Sebentar. Siap. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Inilah bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang saya- melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan Saudara samping tadi tangga. saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya, Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Lah terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Saya tidak, Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya. Terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Bisa, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu. Tidak, awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya, tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas propos. Saudara Provos. Siapa Provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia, biar Ya, jelas. siapa namanya? Saya tidak kenal. Lah, gimana? Saudara ini Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Nah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Kalau saudara dari awal sudah ngomong seperti itu. Dari awal yang mulia, ini yang saya alamin yang mulia. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya kalau Ya. saya tegang nih. Saya diperiksa di propos sendiri-sendiri. Pada saat itu saya bingung mau cerita apa, jadi apa yang ditanyakan saya ceritakan di situ. Tapi belum ada yang bohong-bohong seperti itu. Jadi saya ditanya, pertama saya dilihat KTP dulu. Saya suruh nulis, saya bilang saya nggak bisa nulis, saya lagi gemeteran. Akhirnya ditulis tangan sama propos itu. Coba ceritakan kejadian seperti apa. Saya balik tanya, ini kejadian yang di mana yang diceritakan? Di Magelang apa di Duren 3? Oh kalau gitu di Magelang dulu. Saya ceritakan yang di Magelang itu. Baru separuh Pak FS datang, Pak Ferdi. Kalau yang ceritakan di Magelang nggak ada